Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari sekolah tatap muka di Pasuruan bakal digelar Juli mendatang hingga warga Pasuruan masuk bui perkara protes BLT. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Sekolah tatap muka di Kota Pasuruan akan segera dilaksanakan. Rencananya, sekolah tatap muka akan diuji coba setelah Lebaran. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf mengatakan, dalam 3 bulan ke depan, ini ia menargetkan Kota Pasuruan bisa masuk zona hijau penyebaran COVID-19. Sehingga, ketika masuk tahun ajaran baru pada Juli nanti, sekolah tatap muka bisa diselenggarakan. Menurut Gusipul, semua persiapan menjelang uji coba sekolah tatap muka akan segera dilakukan. Uji coba ini akan dilakukan untuk SD dan SMP di Kota Pasuruan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mu'alif Arif menambahkan, pihaknya telah menyiapkan skenario uji coba sekolah tatap muka setelah Lebaran nanti. Ia menjelaskan, pada saat uji coba nanti, murid-murid dibagi menjadi 3 kelompok atau 30% dari total jumlah murid. Mereka akan sekolah tatap muka secara bergantian selama 2 hari. Kemudian, jika uji coba ini dirasa berhasil dan penyebaran COVID-19 di Kota Pasuruan menurun, pada tahun ajaran baru nanti sekolah tatap muka bisa dilakukan sepenuhnya. Namun, dengan catatan, tetap dengan pembatasan 50% murid dan sekolah secara bergantian masing-masing 3 hari. Sementara di Kabupaten Pasuruan, sekolah tatap muka masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Karena itu, uji coba pembelajaran tatap muka pun belum dibahas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Nino Ida menjelaskan, pemerintah pusat sejatinya menargetkan sekolah tatap muka digelar secara terbatas pada Juli mendatang. Salah satu pertimbangannya, karena efektivitas pembelajaran jarak jauh atau PJJ tak sama dengan belajar tatap muka. Namun, salah satu syaratnya guru harus divaksin lebih dahulu. Dalam SK bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan ditargetkan selesai paling lambat Juni 2021. Ini sesuai dengan komitmen Menkes, sehingga pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2021 diharapkan seluruh satuan pendidikan dan menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan truk terjadi di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Seorang remaja tewas dalam peristiwa ini. Kanit Laka Polres Pasuruan, Ibtu Marti mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Banyuwangi, Surabaya, wilayah Desa Gempol, Kecamatan Gempol pada Selasa 30 Maret. Dituturkan Marti, kecelakaan ini bermula ketika sepeda motor Honda Beat bernopol N5755 TAN melaju dari arah Banyuwangi ke Surabaya. Sepeda motor yang dikendarai Ega Putra Prasetyo, 15 tahun, warga desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, berjalan terlalu ke kanan. Sesampainya di lokasi, pengemudi sepeda motor Honda Beat terserempet truk. Namun, usai serempetan dengan Ega Putra Prasetyo, truk yang tidak diketahui identitasnya tersebut tidak berhenti, melainkan terus melanjutkan perjalanannya. Marti melanjutkan, Ega Putra Prasetyo meninggal dunia di lokasi dengan luka sobek pada pipi kanan, patah tulang pada tangan kanan, dan telinga mengeluarkan darah. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Patu Kosek. Untuk motornya, diamankan ke Porlantas Polsek Gempol. Motor itu mengalami kerusakan lampu depan pecah serta bagian depannya ringsek. Hasil olah TKP, juga keterangan sejumlah saksi, pengendara motor didapat kurang hati-hati karena melaju terlalu mengarah ke kanan dan diduga mengantuk. Kondisi pasar tradisional di Kota Pasuruan disebut masih kumuh. Pemkot membentuk Satgas khusus untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf mengatakan ada 4 tim khusus yang dibentuknya. Keempat tim tersebut berisi para pedagang pasar dan petugas pasar dari Disperindak Kota Pasuruan. 4 tim tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang bertugas memperbaiki atap-atap yang bocor, membersihkan sawang atau jaring laba-laba di langit-langit pasar. Kemudian,
Ada yang bertugas memperbaiki jalan-jalan pasar yang becek, membersihkan got, saluran air, lalu terakhir bertugas membersihkan sampah serta mengecat pagar maupun kios pedagang. PLT Kepala Disperindak Kota Pasuruan, Luki Danardono menambahkan, setiap tim berisi 8 petugas pasar ditambah 2 pedagang pasar yang membantu. Bahkan, sejak beberapa hari yang lalu, Satgas ini sudah bekerja memperbaiki paving jalan-jalan di pasar, membersihkan jaring laba-laba di langit-langit pasar. Menurut Luki, dibentuknya Satgas ini merupakan tindak lanjut pertemuan Gus Ipul dengan para pedagang beberapa waktu lalu. Para pedagang mengeluhkan kondisi pasar-pasar di Kota Pasuruan yang masih kurang memadai. Pihaknya berharap kondisi pasar bisa lebih bersih, terutama mendekati Ramadan. Diperkirakan daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga kegiatan ekonomi di pasar selama bulan suci nanti lebih nyaman. Seorang warga desa Kecamatan Paserpan harus berurusan dengan hukum setelah melontarkan pernyataan di hadapan awak media. Pernyataannya tentang penyaluran BLT di Desa Paserpan tahun 2020 dianggap mencemarkan nama baik kepala desa setempat dan melanggar UU ITE. Kasus ini bermula saat Widi dimintai keterangan oleh sejumlah awak media usai mediasi terkait kasus penyalahgunaan BLT di Balai Desa setempat 29 Mei 2020. Mediasi pada saat itu dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Paserpan. Buntut dari pernyataannya di hadapan awak media, ia dilaporkan oleh Kepala Desa Paserpan, Jody Mulyono, karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Bahkan, ia juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal UU ITE. Penjeratan pada UU ITE ini cukup janggal, dikarenakan Widi tidak mendistribusikan dan mentransmisikan melalui internet. Dikatakan Widi, pada saat mendatangi balai desa bersama sejumlah warga, ia meminta penjelasan terkait BLT pada 29 Mei 2020. Lantaran, pembagian BLT diduga tidak tepat sasaran. Saat Widi diwawancara oleh awak media, Widi hanya menyampaikan penyaluran BLT tumpang tindih, sehingga ia sebagai perwakilan warga meminta adanya pendataan ulang. Pernyataan itulah yang menjadi biang masalah. Kepala desa setempat kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Ia dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan melanggar UU ITE. Sebelumnya, Widi hanya sebagai saksi atas kasus ini. Hingga akhirnya pada 28 Januari 2021 lalu, Widi ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Rahmat, kliennya tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh pelapor, bahkan dalam konteks penyebaran fitnah. Rahmat menilai, pelaporan tersebut hanya berusaha untuk menjatuhkan kliennya. Ia berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau damai. Sementara itu, Kepala Desa Paserpan, Jody Mulyono mengatakan, ia merasa dirugikan atas pernyataan Widi yang direkam dalam video tersebut, dan video itu, kata Jody, viral di media sosial. Kepala Desa Paserpan merasa terusik dengan perkataan Widi yang mengatakan BLT sebesar Rp600.000 itu ada potongan, yang padahal tidak ada. Oleh karena itu, ia melaporkan Widi kepada pihak berwajib karena ia merasa dirugikan atas pernyataan Widi tersebut. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adrian Wimbarda mengatakan bahwa kasus tersebut sudah sampai tahap 1. Pihaknya tengah melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan menyebutkan jalan yang rusak parah di wilayahnya sekitar 8,5%. Itu dilihat dari perbandingan jumlah jalan yang rusak dan tergolong baik. Berdasar data yang dihimpun, panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Pasuruan sekitar 2.315,89 km. Dari jumlah itu, yang kondisinya bagus atau baik sekitar 55,12%, kondisi sedang sekitar 26,10%, rusak ringan sekitar 10,18%, dan rusak berat sekitar 8,59%. Kabid Perencanaan Dinas PU Bina Marga Listiani menyatakan, terus berupaya memperbaiki jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya, bagi yang kategori rusak ringan maupun rusak berat. Untuk perbaikan jalan, Bina Marga berpedoman pada Detail Engineering Design atau DED. Dengan melihat DED, jumlah ruas jalan yang akan ditangani bisa dipastikan. Untuk 2021 ini, anggaran perbaikan jalan disiapkan sekitar 93 miliar rupiah. Anggaran tersebut terbagi menjadi 3, yakni rekonstruksi jalan disiapi kurang lebih 57,3 miliar,
rehabilitasi jalan kurang lebih 25,6 miliar, dan pemeliharaan jalan sekitar 10,2 miliar.